Racikan Berita 1. Memberikan perlindungan kepada Pak Charlie Chandra. Memang modusnya polisi ini baru melakukan tindakan kalau sudah nggak ada lawyer dan malam-malam, sudah mirip PKI aja, maka saya sebut sudah mirip PKI malam-malam gitu. Kalau PKI itu kan komunis wajar, ini polisi kok melakukan hal seperti PKI. Jadi polisi itu seperti apa sebenarnya? Dan hadir di tengah kita Bang Saidido yang juga sudah lama, setahun lebih mengadvokasi kezaliman PIK 2. Maka kita mintakan beliau agar kita paham peta kezaliman proyek PIK 2 ini di tanah Banten, bukan hanya yang terjadi terhadap Pak Charlie Chandra. Kepada Pak Saidido dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat 1 tahun saya Gufron dengan PP Muhammadiyah menyatakan berada di garis terdepan untuk membela rakyat yang terzolimi. Hari ini pas 1 tahun tepat di kantor PP Muhammadiyah. Jadi saya pikir hanya jalan Allah aja yang menuntun. Bagi saya, Charlie Chandra adalah pahlawan. Karena dari sekian puluh orang yang kena kasus seperti Charlie Chandra, itu tidak yang kami masang badan. 3 hari sebelum Charlie Chandra ditangkap, dia bawa toko besar, etnis Chinese juga, dan orang kaya, jauh lebih kaya dari Charlie Chandra, yang tanahnya sedang digusur, dan kita mau bela. Setelah saya kontak lagi, dia mundur, dan berkali-kali seperti itu, banyak sekali. Tetangga saya etnis Chinese juga, supaya orang paham bahwa ini bukan masalah etnis. Itu bayangkan, ibunya sudah tua, datang penyidik ke rumahnya, disidik, habis itu berapa hari kemudian meninggal. Polisi datang dengan etnis tertentu, tahulah, etnis timur. Nah, jadi intimidasi seperti ini berlanjut terus. Jadi saya ingin menyatakan penangkapan Charlie Chandra itu adalah proklamasi dari PIK 2 menyatakan aku masih kuat dan kalian nggak bisa lawan saya. Itu proklamasi. Itu proklamasi bagi mereka. Jadi jangan anggap ini kasus sederhana. Ini kasus pesan PIK 2. Hai aparat, lakukan yang aku minta sekarang. Saya pikir perintah itu datang dari aguan dan dilaksanakan. Karena mereka sekarang ini betul-betul ingin menunjukkan giginya bahwa Charlie Chandra saja yang pemberani, aku masih bisa hadapi. Dan ingat, penyidik yang muncul terus hanya satu. Siapa namanya? AKP Hendra. Itu satu, dan itu juga yang melakukan hal yang sama di berbagai kasus yang dikriminalisasi. Orang itu juga. Jadi, mohon publik paham, penangkapan Charlie Chandra adalah proklamasi PIK 2 bahwa jangan coba-coba lawan saya karena polisi masih di tangan saya. Itu saya pikir pesannya. Jadi jangan terlalu banyak kasus hukum. Nah, saya berharap dengan terbukanya di pengadilan nanti, itu kita buka semua apa yang terjadi. Ada 2 toko besar yang sekarang juga melakukan yang hal sama. Ada yang dipenjarakan suami istri, nggak usah saya sebutkan namanya. Suami istri dipenjarakan, itu bekas teman aguan. Dan hampir semua bekas yang dekat berhubungan dengan aliran api itu dikerjakan seperti itu. Saya nanti cerita tentang rakyat yang hadapi. Ini sengaja saya buka ke publik supaya ini kita harus melawan, nggak ada yang lain. Nah, itu 2 orang, tahu nggak sekarang dikeluarkan dengan baru bisa bicara 2026. Ya, saya nggak perlu menyebutkan namanya. Banyak sekali, ada masih di penjara sekarang. Ada sekali di penjara sekarang. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya. Nah,
saya ingin menjelaskan apa sih kasus ini bisa terjadi sehingga seakan-akan mereka betul-betul berkuasa. Begini proses yang terjadi. Ini kita harus buka, Pak. Saya terima kasih kepada orang-orang yang hadir di sini yang benar-benar jiwa ikhlas berjuangnya sudah melebihi dari manusia. Saya tahu Pak Gufroni 24 jam, Pak Ahmad Sair 24 jam. Kami semua 24 jam mengikuti. Tidak ada kecuali panggilan mengusir oligarki dari Indonesia yang merampas rakyat. Tidak ada jalan lain. Nah, begini, jadi kepada seluruh kenapa sih mereka bisa melakukan? Ini sebenarnya kasus PIK 2 itu dimulai dari RUTEW dan RUTR 2011 yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati Tangerang. Kita tahu siapa Bupati Tangerang saat itu yang turun-temurun. Ahmad Jami. Oke? Nah, bekerja sama dengan PIK 2. Sehingga apa yang terjadi? Diberikanlah izin prinsip kepada PIK 2, kepada wilayah itu. Nah, seakan-akan wilayah setelah dapat izin prinsip loh, bukan izin pembebasan loh. Apabila Anda mau membangun, boleh, itu biasa. Tapi dibalik kepada seluruh aparat, itu seakan-akan wilayah itu sudah pengakuan milik dia. Itulah kata-kata Ali Hanafi kepada siapa? Bapaknya Sumita Chandra menyatakan, tanahmu masuk peta kami. Dan itu dilakukan ke semua orang yang punya tanah. Ternyata termasuk tanah Said Didu menyatakan masuk peta kami. Masuk peta kami, kan kurang ajar. Seakan-akan tanah itu sudah miliknya. Nah, dengan masuk peta itu, maka seakan-akan terserah. Nah, setelah masuk peta, izin prinsip, maka semua data tanah yang ada di situ ada di tangan PIK 2. Data, BPN, semua ada di tangan. Bayangkan, tanah saya yang ada di sana, saya sendiri nggak tahu luasnya, dia tahu luasnya. Bayangkan saya kan bilang, tanah saya ada sekitar 9 hektar. Dirut, Agung Sayu menyatakan tanah saya itu cuma 9 hektar. Hebat kan? Dirut PIK 2 tahu tanahnya saya itu. Nomor 10. Saya itu sendiri nggak tahu tanahnya berapa luasnya. Karena memang saya nggak pernah ngurus tanah berapa luasnya. Karena selama ini ya digarap orang aja. Nah, bayangkan tanah rakyat dia tahu semua. Karena dia tahu semua tanah-tanah rakyat yang ada wilayah peta kami yang katakan tadi, maka dia bisa merekayasa semua kasus-kasus tanah yang ada di sekitar yang di wilayah tersebut. Nah, ini adalah BPN yang bekerja, kepala desa yang bekerja. Ingat, ini adalah kerjaan Jokowi. Ketua Abdesi itu, mantan ketua Abdesi yang mengusulkan 3 periode adalah tinggal di wilayah Desa Kosambi. Yang saat itu adalah Luhut menyatakan sebagai penasehatnya Abdesi tersebut. Jadi ini politik sangat besar sehingga kepala desa digerakkan untuk meneruskan kerjaan Jokowi. Setelah itu Jokowi memberikan PSN kepada PIK 2. Jadi ini bukan pekerjaan sebenarnya, ini adalah perampasan negara secara sistematis lewat Joko Widodo bersama Aguan, bersama Abdesi. Gantung Jokowi. Nah, jadi kita harus membacanya secara bahwa ini adalah politik yang sangat besar. Nah, saya lanjut. Setelah penguasa menjadi pengusaha menjadi maka semua data tanah itu dipegang oleh dia. Dan ingat, kalau kita sudah punya sertifikat, masa seluruh sejarah tanah itu ada di BPN. Kita nggak bakal lagi aslinya. Artinya BPN bisa merekayasa bahwa tanah Said Didu itu tidak sah karena milik orang lain. Dan itu yang terjadi semua wilayah Banten. Raja-raja dilakukan seperti itu. Bayangkan cuma raja nggak berani bicara. Tahu namanya berubah.
memang berubah. Nah, karena itu kekuasaan BPN, jadi menurut saya, nah itulah yang terjadi. Yang terjadi Charlie Chandra juga seperti itu. Dan kasus lain seperti itu. Anda bisa bayangkan, tetangga satu lagi saya. Banyak sekali kasus yang saya pahami. Bayangkan, tanahnya sekitar 20 hektar. Sepakat 5 hektar dijual. Oke? Dengan harga yang pas. Tahu-tahu datang panggilan polisi bahwa yang 15 hektar bermasalah. 20 bermasalah. Karena dianggap bermasalah, maka dipaksalah menjual 15 hektar itu dengan harga kesepakatan. Kalau enggak, Anda dipenjara. Begitu caranya mereka. Jadi biasanya diakui sah, ini banyak sekali seperti sah sebagian, habis itu dianggap yang lainnya tidak sah, badan dipaksa. Dan itu, ya pelakunya, yang tadi itu, yang nggak bisa disentuh, yang berinisial A itu, Abuan. bukan, AL, Hidayah. Nah, itu modus yang terjadi banyak sekali. Problemnya adalah dengan sekarang Charlie Chandra semua tiarap. Maka untuk membangkitkan kembali, maka Charlie Chandra kita harus bela sampai pembelaan terakhir. Enggak ada yang lain. Kalau Charlie Chandra ini berhasil, maka Banten habis, Indonesia habis. Seluruh modus ini dilakukan di seluruh Indonesia karena pelakunya adalah, mohon maaf, itu adalah aparat desa dan seluruh aparat BPN, aparat hukum itu melakukan hal yang sama di Marwali, di Makassar, di Surabaya, apalagi di Kalimantan, di Maluku, di Papua, itu terjadi semua. Jadi sebenarnya bangsa ini sedang dirampas oleh mereka. Tip 2 adalah puncak gunung es yang terjadi sekarang. Bayangkan sekarang, malam sekarang ini, masih tiap malam itu 11 kampung, karena 2 benteng sekarang, itu benteng bapak-bapak ini membela korban, dan benteng kampung, 11 kampung di 2 kecamatan, itu beronda setiap malam karena sedang terjadi penggusuran oleh PIK 2, oleh mereka. Dan ini, kalau itu jebol, maka seluruh wilayah lain akan jebol. Kalau Charlie Chandra jebol, maka semua perampasan hak tanah rakyat akan habis. Jadi itu dibacanya seperti jangan dibacakan di kasus kecil, di kasus yang sangat besar, karena seluruh rakyat akan terancam. Nah, sekarang, saya mohon maaf, saya agak panjang bicara, karena ini saya menganggap, bagaimana cara mereka merampas tanah rakyat? Ada 8 cara yang mereka lakukan. Nanti saya bicara, kondisi lagi tadi bicara tentang bagaimana merampas aset negara. Ini, nah, ini 8 modus pengambilan paksa oleh PIK 2. 1, dipaksa jual saat di rumah sakit, diatur oleh oknum aparat, notaris, dan pengembang. Datang ke rumah sakit. Tidak sedikit orang yang sedang sakit itu dilakukan hal yang sama, termasuk Pak Fuad, ini kan dibikin isu seakan-akan melarikan diri, padahal belum tersangka. Kok melarikan diri? Dan kita tahu pengacara yang dapat karpet merah terus sejak zaman Jokowi, kita tahu siapa dia. Dia laporkan semut pun, maka semut itu. Nah, jangankan orang, semut aja ditangkap. Laporin bisa ditangkap. Dan itu tidak lebih dari 24 jam semua ditangkap. Jadi jangan ada bisa membantah bahwa aparat pernah dibawa kendali aguan. Karena pengacara PIK 2 laporkan semut pun semutnya ditangkap. Itu betapa arogannya mereka. Nanti nggak usah lah ulama apalagi. Oke, yang kedua,
dipaksa jual di kantor aparat dengan ancaman bahwa surat tanahnya palsu dan tumpang tindih. Ini modus kedua dan ini terjadi. Yang ketiga, dipaksa jual tanah dengan bahwa surat tanahnya palsu atau tumpang tindih. Itu yang kedua. Yang ketiga, dipaksa jual di penjara atau di tahanan dengan alasan pemalsuan surat. Ini terjadi Charlie Chandra. Ini kan negosiasi bahwa udahlah, akui aja, jual aja. Jadi bayangkan, nah ini kasus pertama yang ingkrah sekarang, supaya publik paham. Bukan kasus kedua. Nah, dipaksa, kan lucu. Ini perlu publik paham. Di Banten, siapapun berperkara tanah yang menang adalah aguan. Lucu. Nah, saudara berperkara, kalau siapa menang, aguan yang ngambil tanahnya. Berperkasi ada dengan tetangganya, aguan yang ngambil tanahnya. Lucu, yang berperkara orang lain tapi yang ngambil aguan. Terus negara apa ini? Ya, kalau kasus Charlie Chandra bertentangan dengan siapa pembeli tanah itu, apa namanya? Yang mengakui? Ya, kalau dia menang yang dia dong. Kenapa aguan yang dapat? Kasus kuat juga begitu, kasus macam-macam begitu. Jadi semua orang berperkara, Anda berperkara dengan iblis pun di wilayah PIK 2, itu yang menang adalah aguan. Tanahnya diambil aguan. Aparat hukum harus mendengar ini. Bahwa ini tidak masuk akal. Saudara berperkara karena dibelosok aguan, tapi tanahnya kalau siapa yang menang, kalau kalah maka tanah masuk ke PIK 2. Ini logika mana? Harusnya tanahnya pindah ke saudaranya dong. Bukan pindah ke aguan dong. Nah, ini logika mana gitu nih. Ini mohon maaf karena saya bukan orang hukum maka berpikir liar aja. Karena memang menghadapi orang liar harus kita berpikir liar juga. Nah, jadi sekarang sebenarnya semua perkara tanah di PIK 2, apapun perkaranya itu yang menang aguan. Terus negara ini mengklaim. Oke. Yang keempat, dipaksa jual di kantor pengembang dan disaksikan oleh aparat dengan ancaman bahwa ada masalah surat tanah. Ini kasus Chandra Charlie juga demikian, kasusnya seperti itu. Bayangkan Chandra Charlie Chandra datang ke kantor PIK 2, aparat polisi ada di sana. Polisi siapa itu? Ini ada di sana dan penyidiknya. Ini negara apa gitu loh. Nah, dipaksa oleh aparat desa dengan surat tanah tumpang tindih. Ini aparat desa, ingat di desa ya, di desa itu dirik yang banyak. Dan itu betul di tangan desa. Dan ingat, semua kepala desa di wilayah Banten itu sudah betul-betul ujung tombak daripada PIK 2. Nah, jadi ya tadi saya katakan, Ketua Abdesi Nasional itu yang mengusulkan Jokowi 3 periode. Itu deh kepala desa Kosambi. Dan siapa di belakangnya? Artinya negara ini memang Jokowi mau ngambil alih lewat aguan dengan menggunakan seluruh perangkat yang ada. Ketujuh, dipaksa jual dengan alasan harus dibebaskan karena PSN. Ini yang dipakai pada saat PSN, padahal PSN-nya hanya di 1.700 hektar, 50 hektar. Nah, ini yang dipakai. Yang ke-8 dipaksa jual dengan cara lahan diisolasi dan dibayar dengan harga yang sangat murah. Ini diisolasi, tanah saya saja, itu ada 1 hektar sawah saya nggak bisa lagi ditanami karena irigasinya sudah ditutup oleh PIK 2. Hektaran tanah yang ada di wilayah itu yang nggak bisa ditanami lagi. Kampung-kampung diisolasi seperti itu. Nah, terus pertanyaan saya sekarang, Pak Sugeng Waras di sini, darah saya mendidih, Pak. Melihat
melihat bahwa ada orang yang sangat istimewa yang tidak bisa disentuh oleh hukum dan dia bisa mengatur aparat hukum untuk merampok negara. Saya yakin Pak Presiden Prabowo seorang jenderal, mudah-mudahan darahnya juga mendidih dan selalu menyatakan saya rela mati bersama rakyat, dan saya dari awal menyatakan Pak Prabowo kalau mau mati bersama rakyat datanglah ke PIK 2 dan kita mati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.